Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini, bulan penuh berkah, ampunan dan kasih sayang. Pendengar yang dirahmati Allah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan bukan sekedar bulan untuk kita menahan lapar dan dahaga, tapi bulan yang seyogianya bisa melembutkan hati kita, menguatkan empati dan menghidupkan kembali rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Nah, melalui dialog kita hari ini, dialog Ramadan bertemakan Ramadan bulan kasih sayang, kita mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana menghidupkan kasih sayang di hati kita sebagai manusia kepada sesama, bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Salapahepa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Iya siap, silakan tausiahnya Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama sekali tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari ini, hari yang ke-8, ke-7 ya, bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, keafiatan. Dan lebih dari itu, nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita mampu memanfaatkan waktu-waktu hidup, khususnya bulan suci Ramadan ini dengan penuh amal-amal soleh dan ibadah. Salawat dan taslim tidak lupa senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umat pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini kita beri judul bahwa Ramadan adalah bulan kasih sayang. Ya, sebagaimana tadi Ibu menyebutkan dalam pembukaannya, iya. Memang bulan Ramadan ini bulan kasih sayang di mana Allah melimpahkan seluruh kasih sayangnya di dalam bulan ini. Ramadan ini Allah menyebutnya sebagai bulan yang penuh barokah, bulan penuh ampunan. Semuanya rahmat kasih sayangnya dilimpah curahkan pada bulan Ramadan ini. Maka tentu dengan tema bahwa bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang, kita berharap dengan hadirnya bulan Ramadan ini kita manfaatkan betul-betul menyentuh nurani kita untuk menjadi tumbuh mekar dalam diri kita, empati dan kasih sayang terhadap sesama. Hebatnya lagi melalui metode tidak makan dan tidak minum di siang hari, proses puasa itu Allah ingin mengetuk pintu iman kita. Dalam keadaan kondisi lapar dan haus itu, kita akan merasakan betapa manusia kalau sudah dalam kondisi seperti itu, tidak ada lagi kelas-kelas itu, tidak ada lagi sudah. Saya sering mencontohkan ini Mbak ya. Pada saat kita berbuka itu, nggak ada pejabat, nggak ada rakyat itu, sama. Kenapa? Sama-sama merasakan lapar dan haus. Berbuka. Itulah nikmatnya luar biasa. Ketika itulah Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Nah harapannya, melalui proses ibadah puasa ini tumbuh rasa kasih sayang terhadap sesama, rasa empati, rasa perhatian, dan rasa berbagi kepada sesama umat manusia. Karena itu jangan sia-siakan bulan Ramadan ini lewat begitu saja. Maksimalkan sebaik mungkin untuk beramal. Ya.
tentu saja amal ini didasarkan bagaimana kita menumbuhkan rasa kasih yang terhadap sesama. Jadi itu sedikit pembukaan dari saya. Nah, mudah-mudahan beberapa dalil yang ingin saya kemukakan berikut ini akan menyentuh hati kita. Betapa Allah menyediakan 1 bulan ini begitu luar biasa rahmatnya. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Nabi bersabda seperti itu. Apabila masuk Ramadan, Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Coba. Itu rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba. Wa ghulikat abwabun nar. Seluruh pintu neraka ditutup rapat. Jadi peluang-peluang untuk melahirkan perasaan kasih benci, iri hati, dengki dan sebagainya tertutup rapat itu. Wasul silati syayatin. Seluruh iblis penggoda setan dibelenggu. Coba bayangkan. Itu artinya limpahan kasih sayang dari Allah yang begitu luas. Nah, karena itu sekali lagi kepada kaum muslimin dan muslimat, agama kita ini kita sering sebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Di bulan rahmat, bulan Ramadan inilah Allah limpah curahkan kepada kita semua. Di bulan lain nggak ada itu. Ya, hanya ada di bulan Ramadan. Karena itu Allah janjikan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan penuh barakah. Syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Semua itu adalah kasih sayang dari Allah SWT. Kita pun juga manusia, mari kita berkasih sayang kepada sesama. Ya, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, handai taulan kita. Kita wujudkan kasih sayang kepada sesama itu untuk ingin berbagi kebahagiaan bersama. Itu yang pertama yang ingin saya kemukakan. Jadi betapa dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa bulan ini adalah bulan yang jangan sia-siakan, jangan lewatkan begitu saja. Tak sedetik pun bulan Ramadan ini kita lewatkan tanpa amal-amal ibadah yang baik. Yang kedua, hadza laisa yaumil malhamah walakin hadza yaumil marhamah. Ini hadis dikemukakan oleh Rasulullah SAW pada saat Fathu Mekah. Tanggal 9 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Artinya kurang lebih 1439 tahun yang lalu. Artinya apa? Pada hari ini, di antara kita semua tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi benci, tidak ada lagi sakit hati. Nah, coba itu. Walakin hadza yaumil marhamah. Yang ada hanya satu di antara kita semua. Al-marhamah. Kasih sayang. Jadi itu tanggal 9 Ramadan diucapkan oleh Rasulullah tahun ke-8 Hijriah. Saya ingin cerita sedikit di sini. Ini sebagai asbabul wurud atau sebab-sebab riwayat dikemukakan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad ketika hijrah meninggalkan Mekah ke Yatsrib, kemudian diganti namanya menjadi Madinah. Itu 8 tahun kemudian kembali ke Mekah. Tanggal 9 Ramadan itu. Tahun ke-8 Hijriah. Beliau berkata seperti itu. Hadza laisa yamil malhamah walakin hadza yamil marhamah. Di antara kita semua sambil nunjuk begini ini. Di depan ini musuh semua ini. Lawan-lawannya dulu yang pernah menolak ajarannya. Bahkan ada orang yang masih hidup yang pernah mencaci makinya. Penduduk Mekah. Ada yang pernah melemparinya dengan kotoran hewan pada saat memasuki Ka'bah. Nah, masih hidup. Rasulullah berkata seperti itu di hadapan orang-orang yang membenci beliau. Dia berkata, tidak ada lagi hari ini di antara kita semua sakit hati, benci, dengki. Yang ada di antara kita semua hanyalah al-marhamah, kasih sayang.
mendengar ini, salah satu sahabat yang memang temperamennya, Umar bin Khattab, berdiri. Ya Rasulullah, ini di depan ini orang-orang yang pernah berniat membunuhmu, menghabisimu, membenci dakwahmu. Kenapa begitu mudah memberi amnesti, memberi maaf kepada mereka? 8 tahun yang lalu kita tinggalkan Mekah ini, mereka ini mengusir. Nabi menjawab, apa selama ini kamu bersahabat dengan aku, kamu merasa bahwa aku ini menyayangi kalian atau tidak? Mendengar ucapan itu tidak sanggup Umar bin Khattab berdiri, merebahkan diri di tanah sambil menatap wajah Rasulullah dengan senyum indahnya, dengan senyum lembutnya. Ya Rasulullah, selama ini kami merasakan benar, kami bersahabat dengan engkau, kami merasakan betul bahwa engkau menyayangi kami lebih dari keluarga sendiri. Nah, kalau begitu katanya, bagikan al-marhamah itu kepada sesama, berikan. Coba bayangin. Tidak sanggup menenggal jawaban itu oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah di hadapan pembenci-pembencinya dalam kata seperti itu. Umar bin Khattab ingin membalas. Iya. Tapi Rasulullah tidak. Nah, ini yang harus kita contoh, teladani. Betapa akhlak begitu indah, begitu mulia, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Tanggal 9 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Karena itu tema kita ini adalah Ramadan, bulan kasih sayang. Saya ingin garis bawah sedikit. Jangan disamakan dengan kasih sayang seperti orang di sebelah. Iya kan? Setiap tanggal 14 Februari, ya bukan itu yang dimaksud. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Bagaimana menumbuhkan rasa kemanusiaan yang begitu tinggi, kasih sayang terhadap sesama. Karena itu, kalau memang Allah memberikan sedikit kita kepercayaan untuk mengelola harta sedikit, berbagilah. Berbagi. Kita dididik oleh Allah ini dengan cara tidak makan, tidak minum selama kurang lebih 14 jam setiap hari. 1 bulan lamanya. Harapannya agar tumbuh nilai-nilai takwa, la'allakum tattaqun itu selama 1 bulan ini. Di antaranya adalah kasih sayang terhadap sesama itu. Jadi pada pertemuan kita kali ini, fokus kajian kita ya, memang kita harus memaknai kasih sayang ini dalam artian kehidupan kita sehari-hari terhadap sesama umat manusia. Bahkan tidak saja kepada sesama umat Islam, tetapi justru diarahkan kasih sayang itu kepada sesama manusia, kepada semua manusia. Ya. Artinya ya mohon maaf lah, misalnya katakanlah ada contoh di tetangga kita ini. Mungkin ada salah satu tetangga kita yang tidak seiman dengan kita. Tapi kondisinya yang perlu dibantu misalnya. Yang perlu berbagi kepada dia, berbagi. Karena rahmat kasih sayang itu. Nah, ini menjadi penting sebetulnya. Saya dinasihati oleh orang tua ini Bu, ya orang tua, nasihat orang tua. Tapi saya kira nilai agama justru di situ. Nah, di mana saja kamu bermukim, tetanggamu kiri kanan depan belakang itulah saudaramu paling dekat. Ternyata faktanya memang begitu. Ya, saya ini kan kelahiran Sulawesi. Ketika saya tinggal di Tarakan, Kalimantan ini, tetangga saya berbagai macam suku, berbagai macam etnis, demikian juga agama. Ternyata faktanya begitu. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, justru mereka yang datang juga menyampaikan ucapan selamat. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, kesulitan apapun itu, mereka yang paling dekat ini lemo. Nah, itu dia. Jadi di sini intinya kasih sayang, berbagilah, tumbuhkan selama bulan suci Ramadan ini betul-betul hidup dalam jiwa kita sebagai manusia. Itu ya yang dapat sampaikan. Sudah dua dalil saya bacakan ini. Harapannya ya mudah-mudahan sekali lagi menyentuh nurani kita sebagai manusia.
Yang ketiga, ini populer sekali di kalangan kita umat Islam, tapi kadang-kadang implementasinya kurang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya kan? Coba kita perhatikan lagi hadis ini. Tidak dia sebut dalam hadis ini, padahal Nabi ini mengucapkan, sebaik-baik orang Islam berguna bagi orang Islam lainnya. Kan begitu ya. Tapi justru manusia secara umum. Nah, sekali lagi ini juga semuanya mengarah kepada bagaimana kasih sayang terhadap sesama, menumbuhkan rasa empati, berbagi. Dan dalam prakteknya bulan puasa ini kan misalnya berbagi takjil, ya, itu semua itu bagian daripada berbagi kepada sesama. Nah, ini yang ketiga. Jadi dari 3 dalil ini, mari kita jadikan sebagai sebuah renungan kita. Karena ibadah puasa ini sebetulnya ibadah renungan. Kita melakukan semacam kontemplasi, perenungan selama sebulan ini. Sebab ibadah puasa ini gak ada gerakannya. Berbeda dengan sholat kan. Nah, ibadah haji harus berangkat ke Mekah, ke Tanah Suci sana. Sebelumnya harus bersusah payah dulu menyetor ONH segala macam, berusaha keras. Ya. Sholat demikian juga, zakat harus mengeluarkan harta sekian-sekian dan sebagainya. Dan itu dibutuhkan keikhlasan. Ibadah puasa nggak ada. Yang hanya ada niat. Sudah niat, tidak makan sahur pun nggak apa-apa. Iya kan? Dan itu kurang lebih kita menahan diri tidak makan, tidak minum di siang hari. Kurang lebih 14 jam lah. Ya. Nah, begitu masuk imsak, sebelum subuh kita mulai menahan. Nahan sampai nanti menjelang maghrib. Pada saat kurang lebih 14 jam itulah kita berproses meragi jiwa, hati dan perasaan kita. Sekali lagi saya bilang, hebatnya caranya Allah dengan tidak makan, tidak berlapar-lapar dan berhaus-haus. Apa maksud Allah harus dengan cara tidak makan, tidak minum ini? Tidak lain terasa untuk menyembuhkan sari atau intisari kemanusiaan kita. Bukan namanya lapar dan haus siapapun dia. Tidak melihat status, tidak melihat pangkat, tidak melihat status sosial dan sebagainya. Ketika manusia dalam keadaan lapar dan haus, pasti akan mencari sesuatu yang ingin membasahi tenggorokannya dengan minum. Jadi saya sering melihat itu kalau misalnya diundang buka puasa bersama, terus dalam hati semacam bergumam gitu, Maha suci Allah. Ternyata pada saat kita berlapar-lapar haus begini, siapapun dia, kadang-kadang berebut. Nah, iya kan? Nah, kadang-kadang berebut itu. Nah, coba, pokoknya siapalah, pokoknya tinggi pangkat kan, rendah kata sama. Inilah cara Allah untuk mengangkat ke permukaan yang selama ini terpendam. Kadang-kadang karena kita ini melihat manusia kan berdasarkan kelas-kelas sosialnya. Dan itu mempengaruhi cara pelayanan kita kepada sesama. Allah tidak menghendaki itu. Cara berpuasa inilah kembali kepada posisi kita semula sama sebagai sesama manusia. Bahkan ada ulama yang saya pernah baca tulisannya, proses ibadah puasa ini sebetulnya adalah untuk memanusiakan manusia. Selama di luar bulan Ramadan kadang-kadang kan kita bilang mengaku manusia tapi sikap tindakan tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita selalu memperlakukan manusia itu berdasarkan kelas-kelasnya masing-masing. Ya tidak salah sih sebetulnya. Cuma ya kalau misalnya kan pejabat datangnya kita hormatilah. Iya kan? Begitu. Tapi sebaliknya pada saat yang sama datang tukang sapu misalnya, ya kan? Ya mohon maaf saja ini tukang sapu jalanan, justru mereka yang lebih banyak berjasa itu dibanding itu. Boleh jadi kan? Kita sudah lewat di jalan sudah bersih, tidak berdebu lagi, iya kan? Dan sudah kita terhindar dari segala penyakit yang bisa ditimbulkan oleh sampah-sampah di jalan. Itu jasa mereka. Tapi kadang-kadang kita melihat mereka seolah-olah ia rendah sekali, sama.
untuk memanusiakan manusia. Karena itu dalam kesempatan ini para pejabat, para agnia, orang-orang kaya berbagilah. Ya, berbagi, perhatikan mereka yang senantiasa bersama ada hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, itu kasih sayang itu yang harus kita tumbuhkan, kasih sayang. Selama 1 bulan ini betul-betul kita dididik untuk menjadi manusia yang punya empati, yang punya simpati, ya, kepada sesama umat manusia. Saya kira itu barangkali beberapa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Waktunya berapa lama nih, Mbak? Sebisa mungkin Pak, tapi ini kita punya 15 menit ke depan. Oh baik ya. Iya, berikutnya saya ingin bacakan lagi yang sudah saya catatkan ini, ingin saya sampaikan kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat. Hadisnya berbunyi, laisal mu'minul ladzi yasba'u wajaruhu ja'iun illa janbi. Artinya, tidaklah seseorang itu beriman jika ia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Coba bayangkan itu. Ya, tidak seorang pun umat Islam mau dikatakan tidak beriman. Loh, saya kan orang beriman, kenapa dikatakan tidak beriman? Tidak beriman artinya kan kafir. Tapi Nabi menyatakan seperti itu dalam hadisnya ini. Tidak beriman seseorang jika ia hidup kenyang, tidur nyenyak, sementara di tetangganya kiri kanan. Dan itu mungkin dia tahu. Nah, ternyata mereka justru kelaparan, kehausan. Ramadan ini mendidik kita. Ya. Kita selama berpuasa ini sebetulnya kita sekolah ini, iya kan? Syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah kata Nabi, ya kan? Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan pelatihan. Nah, kita dididik kembali lagi untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Ya mohon maaf sajalah, Ramadan ini kita ditatar, dididik untuk menjadi manusia seutuhnya. Bukan menjadi manusia Indonesia seutuhnya, menjadi manusia benar-benar. Saya punya perasaan, punya rasa empati dan kasih sayang itu. Itu hadis yang keempat yang saya bacakan itu tadi. Jadi untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 peringatan dari Rasulullah SAW ini yang semuanya menyentuh rasa kemanusiaan kita, menyentuh jiwa dan nurani kita sebagai manusia, untuk merasa hidup bersama dengan manusia lainnya dan mari kita berbagi. Orang kaya itu bukan mampu membeli, tapi orang kaya itu adalah mampu berbagi. Itu kata orang bijak seperti itu. Saya kira indah sekali itu kalimat seperti itu. Dan berbagi tidak harus ya menghabis-habiskan, tidak, ya semampu kita lah, secukupnya. Sehingga dengan demikian ada rasa bahkan dalam hadis disebutkan kalau orang kaya berbagi kepada orang miskin itu bisa menghapuskan, menghilangkan rasa cemburu, rasa dengki dari mereka yang tidak berpunya, berubah menjadi rasa kasih sayang. Nah, cobalah kita lihat dalam kehidupan kenyataannya kan seperti itu. Iya, tapi kaya-kaya tapi pelitnya luar biasa. Nah itu padahal itu kan begitu singkat bahasanya, tapi kan menohok itu, menusuk itu kan. Jadi itu. Lagi pula apa yang kita berikan kepada sesama itu justru itulah yang akan menjadi hak milik kita sebetulnya. Ya. Yang sudah banyak itu yang sudah belum tentu masih menjadi milik kita, ya kan? Iya. Artinya itu investasi kebaikan kita. Iya, investasi akhirat investasi ya, akhirat. Iya, jadi begitulah. Jadi mari saya mengajak diri saya dan kita semua para pendengar kaum muslimin dan muslimat supaya betul-betul Ramadan ini kita jangan terjebak dengan ritual-ritual yang mohon maaf nih kalau saya sampaikan, kadang-kadang kan kita beribadah itu kalau saya mau ngamalkan ini berapa pahalanya. Ya. Kalau amalkan saja amalan itu dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas insya Allah pahala itu pasti. Ngikut ya Pak. Ya, ikut pasti.
Saya teringat itu ucapannya MH Ainun Najib. Iya. Cak Nun. Iya kan, Cak Nun. Beliau itu kan sering disebut sebagai Kiai Beling. Iya. Tapi ucapannya benar. Kalau kamu beribadah orientasinya pahala, pertanyaannya Tuhan di mana? Nah, artinya keikhlasannya gimana? Nah begitu kan. Kan ikhlasnya itu karena Allah. Ikhlasnya itu karena Allah. Itu penting. Tapi kalau sudah mulai berhitung, kalau saya amalkan ini pahalanya sekian. Sudah itu pasti. Amalkan sesuatu amalan ibadah yang wajib ataupun sunnah karena Allah, karena perintah agama dengan ikhlas karena Allah, insya Allah pahalanya akan mengalir. Jadi nggak usah hitung-hitungan dulu di depan ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi saya kira itu ya Mbak ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentu saya utamakan dan saya tujukan kepada diri kami pribadi dan keluarga dan tentu saja kaum muslimin dan muslimat para pendengar. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Artinya dari sekian banyak yang sudah Pak Ustadz jabarkan ini, saya menangkap bahwa kalau kita puasa, lapar dan haus, artinya kita diajarkan Allah nih. Nih rasakan nih, lapar yang mungkin selama ini dirasakan oleh orang lain. Iya, yang mungkin tidak berkemampuan seperti kamu. Iya, benar sekali. Saya kira itulah. Tadi saya sudah singgung sebetulnya, hebatnya Allah ini menyentuh nurani kita dengan cara lapar dan haus ini. Padahal kalau itu kok begitu sederhananya. Iya kan? Kenapa harus dengan cara ini? Tapi ternyata setelah kita alami memang rupanya jati diri manusia itu pada saat bersentuhan dengan lapar dan haus itu. Iya. Itu aslinya. Itu aslinya. Itu keluar. Iya. Nah, baik. iya. Ada yang mau report on the spot ini Pak Ustadz? Iya, silakan. Oke, boleh ya. Saya minta waktunya dulu karena ada yang ingin menghubungi kita. Iya, baik. Dari Muhammad Rajab Syah ya, terkait peresmian unit sekolah baru SMA Negeri 5 Tarakan dan ruang sarana prasarana pendukung SMK Negeri 4 Tarakan. Kita akan coba koneksi dulu dengan reporter kita. Kita akan kembali beberapa saat lagi. Baik. Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap hela nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Tis. Bila kau marah janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Baik pendengar, kami telah terhubung bersama Muhammad Rajab Syah yang akan melaporkan secara langsung untuk peresmian unit sekolah baru SMA Negeri 5 Tarakan dan ruang sarana prasarana pendukung SMK Negeri 4 Tarakan. Baik, Muhammad Rajab Syah. Ya, halo rekan Ermi. Iya, siap, silakan. Laporan Anda. Ya, baik pendengar. Beberapa saat lalu, Gubernur Kalimantan Utara Haji Zainal Arifin Paliwang
meresmikan unit sekolah baru SMA Negeri 5 Tarakan serta ruang sarana prasarana pendukung SMK Negeri 4 Tarakan. Khusus untuk khusus untuk SMA Negeri 5 Tarakan ini dibangun di Jalan Hasanuddin, tepatnya di belakang kantor Lurah Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Dan dalam sambutannya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi kolaborasi pemerintah Kota Tarakan, pemerintah pusat, dan juga pemerintah Provinsi Kaltara sehingga bisa terbangun gedung SMA Negeri 5 Tarakan. Dan berikut keterangan singkat dari Gubernur Kaltara Haji Zainal Arifin Paliwang. Sama pribadi dan pemerintah Kalimantan Utara sangat apresiasi serta menyambut baik atas berlanjutannya kegiatan hari ini, dan terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Ya, dan lebih lanjut Gubernur menyampaikan bahwa pendidikan tidak hanya membentuk karakter generasi muda, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang baik, serta menyiapkan generasi penerus yang mampu menjawab tantangan zaman. Dengan hadirnya fasilitas ini yang lebih memadai, diharapkan anak-anak siswa di Kaltara, khususnya di Tarakan, memiliki tempat yang lebih baik untuk mengembangkan diri, menggali potensi, serta meraih cita-cita. Serta diharapkan juga SMA Negeri 5 Tarakan dan SMK Negeri 4 Tarakan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di Provinsi Kaltara dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa. Dan sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara Hasanuddin menjelaskan bahwa SMA Negeri 5 Tarakan berdiri tahun 2024 dengan jumlah siswa lebih dari 300 siswa saat ini. Selama ini siswa SMA Negeri 5 Tarakan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 14 Tarakan. Namun dengan dibangunnya gedung yang baru ini, dalam waktu dekat kegiatan belajar mengajar akan dialihkan ke gedung baru. Adapun pembangunan gedung SMA 5 Tarakan ini berkolaborasi antara pemerintah Kota Tarakan, pemerintah Provinsi Kaltara, dan pemerintah pusat, di mana pemerintah Tarakan menghibahkan lahan 1,4 hektar. Sementara untuk pematangan lahan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltara, dan untuk pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dengan menelan anggaran lebih dari 6,9 miliar rupiah. Dan untuk pembangunannya sendiri meliputi 6 unit ruang kelas, ruang administrasi, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium komputer, serta fasilitas pendukung lainnya. Demikian yang dapat saya laporkan. Kami kembali ke studio. Baik, dari Rajab Syah yang sudah melaporkan secara langsung peresmian dari SMA Negeri 5 dan SMK 4. Kita kembali dengan dialog Ramadan langsung saja Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak Ustadz ya, karena kita harus terjeda sejenak tadi. Ada laporan yang cukup penting datangnya dari dunia pendidikan Kota Tarakan. Ya, Pak Ustadz, kembali lagi dengan tema kita ini Ramadan bulan kasih sayang ya. Jadi mengajarkan kita, benar ya Pak ya, kalau dikatakan Islam itu kafah. Kafah jelas. Kafah ya, jadi menyeluruh nih, nggak ada yang manusia begini, pokoknya semua manusia. Ajarannya kasih sayang, lintas suku, lintas agama. Iya, disebutkan oleh Allah itu bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, kita juga umatnya berusaha untuk bersikap, bertindak seperti itu. Iya kan? Jadi begitu indahnya sebetulnya kalau kita betul-betul menerapkannya. Kata Allah kan dalam Al-Quran itu udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah dalam Islam ini sekafah ya. Kafah dalam artian menyeluruh. Ya, kita mau amalkan sholat misalnya, yang lain tidak. Nah, ya jadi begitu sebetulnya ya. Itu pun nanti juga habluminallah terjaga, habluminanas juga. Di situ sebetulnya. Iya, karena kadang timpangnya Pak Ustadz adalah habluminallah terjaga, tapi minanasnya kurang. Jadi sebetulnya kalau kita timbang-timbang sebagai manusia, biasanya kan kita menimbang itu sama berat, itu artinya seimbang. Ajaran Islam ini seimbang lah antara dunia dan akhirat.
Tapi bagaimanapun juga Allah mengingatkan kita, jauh lebih baik akhirat daripada dunia. Kan begitu. Cuma kita ini selalu yang dunia. Dunia dulu. Dunia dulu. Bahwa penting iya. Iya kan? Bahwa kita butuh iya. Iya kan? Iya. Tetapi Allah mengingatkan kita dari segi waktu misalnya. Kita berapa lama hidup di dunia? Iya kan? Sementara di akhirat kekal. Nah, di situ aja sebetulnya sudah Terlihat nyata. sudah terlihat nyata di situ. Tapi bagaimanapun mari kita pegang teguh seruan Allah, contoh dari Rasulullah SAW, selalu berorientasi ke akhirat, niatnya ibadah, ya kan? Ini Mbak duduk di sini kan tempat kerja ini, insya Allah bernilai ibadah. Iya kan? Ya, saya dari Bengkok ke sini menuju walaupun ya, insya Allah bernilai ibadah, tapi sekali lagi nawaitunya harus betul, iya kan? Niatnya innamal a'malu binniyat. Nah, seluruh amal perbuatan kita, kiprah kita, kinerja kita, aktivitas kita, semua ditentukan oleh niat. Nah, di sini apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, semua di dalam Ramadan semua bernilai ibadah. Ya, jangan sampai melenceng niatnya kan begitu. Baik. Iya. Pak Ustadz, ini mungkin saya perlu closing statement aja, Iya. karena tadi Pak Ustadz bilang ini bulan Ramadan ini bukan lagi didiskon ya. Ini Tuhan kasih, Allah kasih gratis sama kita. Betul. Tapi syaratnya yaitu ya, lapar dan dahaga kita betul-betul diniatkan untuk menumbuhkan kasih sayang sesama manusia. Betul. Tapi Pak Ustadz, ini mungkin boleh dipesankan bahwa walaupun madrasah kita selama sebulan di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kasih sayang ini tetap terjaga, empati kita tetap ada, bahkan di luar bulan Ramadan. Silakan Pak Ustadz. Iya. Saya tutup dengan satu peringatan dari Nabi. Saya bahasa Indonesiakan saja. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti satu bangunan yang utuh. Satu kesatuan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, di sini berarti bahasa lain lagi, redaksi lain lagi daripada kasih sayang itu tadi. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini di akhir pertemuan kita pada sore hari ini, saya mengingatkan diri saya dan kita semua, mari sekali lagi manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Iya, kita bersyukur ketemu Ramadan ini. Ramadan tahun depan tetap kita berdoa mudah-mudahan dipertemukan kembali, tapi nggak ada kepastian, semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Ramadan ini ibarat sebuah hidangan, di atas meja sudah tergeletak sedemikian rupa. Allah bilang silakan ambil itu, silakan cicipi, silakan nikmati semuanya. Nah, kadang-kadang kita yang tidak mau. Saya kira itu Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Haji Salpahepa sudah berbagi tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam benar-benar bisa menerapkan ajaran agama kita dengan baik. Amin, amin. Islam yang benar-benar Islam ya, yang bisa menumbuhkan empati dan juga kasih sayang di antara sesama, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Nah, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, sekian dialog Ramadan kita pada sore hari ini. Mari kita jadikan kasih sayang sebagai kebiasaan, bukan hanya di bulan Ramadan tapi sepanjang kehidupan kita. Akhir kata, semoga Allah menerima segala bentuk ibadah kita di bulan Ramadan ini dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan iman yang lebih baik. Saya Ervi Febrianti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.